Hai semuanya, pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda saat mengenakan baju baru, seolah dunia tiba-tiba terlihat lebih cerah, langkahmu lebih ringan, dan senyummu lebih lebar? Atau sebaliknya, pernahkah kamu merasakan kenyamanan luar biasa dan kepercayaan diri yang melimpah saat mengenakan baju favoritmu, meskipun itu sudah usang dan mungkin ada sedikit lubang di sana-sini? Fenomena ini bukan sekadar kebetulan atau perasaan sesaat yang muncul begitu saja. Ada banyak hal menarik yang terjadi di dalam diri kita, jauh di balik sekadar kain dan jahitan, yang menjelaskan mengapa baju baru dan baju favorit bisa memiliki efek psikologis yang begitu mendalam dan berbeda satu sama lain. Mari kita coba telusuri lebih jauh, mengupas satu persatu lapisan emosi, pikiran, dan bahkan memori yang terkait dengan apa yang kita kenakan sehari-hari. Saat kita bicara tentang baju baru, hal pertama yang terlintas di benak mungkin adalah sensasi kebaruan itu sendiri. Ada aroma khas yang masih menempel dari toko, lipatan rapi bekas kemasan, dan perasaan bahwa kita adalah orang pertama yang menyentuhnya, yang memakainya. Semua ini berkontribusi pada apa yang disebut sebagai efek kebaruan atau novelty effect. Secara psikologis, kebaruan seringkali dikaitkan dengan hal-hal positif, potensi, awal yang baru, dan kesempatan untuk menampilkan diri dalam versi yang lebih baik. Saat kita mengenakan baju baru, otak kita cenderung memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter yang berhubungan dengan rasa senang dan penghargaan. Ini mirip dengan perasaan saat mendapatkan hadiah, mencapai tujuan, atau mencoba sesuatu yang menarik untuk pertama kalinya. Dopamin inilah yang memberikan kita dorongan energi dan mood yang lebih baik, membuat kita merasa lebih bersemangat dan optimis. Sensasi ini tidak hanya bersifat internal. Seringkali kita juga membayangkan bagaimana orang lain akan melihat kita. Kita mungkin merasa lebih percaya diri, lebih menarik, atau bahkan lebih profesional. Bayangan akan pandangan positif dari orang lain ini semakin memperkuat efek dopamin, menciptakan lingkaran umpan balik positif yang membuat kita merasa senang dengan diri sendiri. Selain dopamin, baju baru juga seringkali diasosiasikan dengan identitas. Saat kita membeli baju baru, ada semacam ritual kecil yang kita lakukan. Kita memilihnya dengan hati-hati, membayangkan bagaimana baju itu akan terlihat pada kita, dan bagaimana baju itu akan merepresentasikan siapa diri kita, atau siapa yang ingin kita menjadi. Ini bukan sekadar membeli kain, tapi membeli sebuah cerita, sebuah versi diri yang ingin kita tampilkan kepada dunia. Misalnya, jika kita membeli baju formal baru untuk wawancara kerja, kita mungkin merasa lebih siap, lebih kompeten, dan lebih serius. Jika kita membeli baju kasual baru untuk liburan, kita mungkin merasa lebih santai, lebih bebas, dan lebih siap untuk bersenang-senang. Pakaian menjadi semacam seragam yang membantu kita masuk ke dalam peran tertentu. Dengan mengenakan baju baru, kita seolah-olah memakai identitas baru atau setidaknya memperkuat identitas yang sudah ada. Ini adalah bentuk enclothed cognition, sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana pakaian yang kita kenakan dapat memengaruhi proses psikologis kita, termasuk cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Contohnya, penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengenakan jas lab dokter lebih berhati-hati dan fokus dalam tugas-tugas yang membutuhkan perhatian. Meskipun baju baru tidak se-ekstrem jas lab, prinsipnya serupa. Pakaian memengaruhi persepsi diri dan pada gilirannya, kinerja. Namun, efek positif dari baju baru ini seringkali bersifat sementara. Seperti halnya kegembiraan saat membuka bungkus hadiah, sensasi kebaruan itu akan memudar seiring waktu.
Setelah beberapa kali dicuci dan dipakai, baju baru itu akan kehilangan aroma khasnya. Lipatannya akan menghilang, dan ia akan mulai terasa familiar. Dopamin yang dilepaskan saat pertama kali memakainya akan berkurang, dan kita akan kembali ke tingkat mood dasar kita. Ini bukan berarti baju itu menjadi tidak berharga, tetapi hanya berarti bahwa efek psikologisnya telah berubah. Dari objek kebaruan yang memicu kegembiraan, ia bertransformasi menjadi bagian dari koleksi pakaian kita sehari-hari yang mungkin masih kita sukai, tetapi tidak lagi memberikan dorongan dopamin yang sama seperti pada awal. Ini adalah siklus alami dari hampir semua hal baru dalam hidup kita. Kegembiraan awal akan berganti menjadi familiaritas. Di sisi lain spektrum, kita memiliki baju favorit. Baju favorit ini mungkin bukan yang paling modis, bukan yang paling mahal, atau bahkan bukan yang paling bersih. Tapi ada sesuatu tentangnya yang membuat kita selalu ingin kembali padanya. Apa sebenarnya yang membuat sebuah baju menjadi favorit? Jawabannya seringkali terletak pada kenyamanan emosional dan asosiasi positif yang telah terbentuk seiring waktu. Baju favorit adalah saksi bisu dari berbagai momen dalam hidup kita. Mungkin itu adalah baju yang kita kenakan saat kencan pertama, saat menerima kabar baik, saat menghabiskan waktu bersama orang terkasih, atau saat kita merasa sangat nyaman di rumah. Setiap kali kita memakainya, kita tidak hanya mengenakan kain, tetapi juga mengenakan lapisan-lapisan memori dan emosi yang melekat padanya. Ini adalah bentuk dari conditioning klasik, di mana stimulus netral, baju, menjadi terkait dengan respons emosional, rasa nyaman, senang, percaya diri, karena seringnya asosiasi dengan pengalaman positif. Baju favorit juga seringkali dikaitkan dengan rasa aman dan keamanan. Dalam dunia yang serba tidak pasti dan seringkali penuh tekanan, baju favorit bisa menjadi semacam pelukan yang bisa kita pakai kapan saja. Tekstur kainnya yang lembut, potongannya yang pas di tubuh, dan keakrabannya memberikan sensasi ketenangan dan prediktabilitas. Ini mirip dengan mengapa anak-anak kecil seringkali memiliki selimut atau boneka favorit mereka. Benda-benda ini memberikan rasa nyaman dan aman di tengah ketidakpastian. Bagi orang dewasa, baju favorit bisa berfungsi sebagai objek transisional, membantu kita mengatasi stres atau kecemasan. Saat kita merasa cemas, mengenakan baju favorit bisa membantu menenangkan saraf dan memberikan rasa kontrol. Karena kita tahu persis bagaimana rasanya dan bagaimana baju itu akan membuat kita merasa. Ini adalah bentuk self-soothing melalui objek fisik. Selain itu, baju favorit juga seringkali memperkuat identitas diri yang autentik. Berbeda dengan baju baru yang mungkin kita kenakan untuk menampilkan citra tertentu, baju favorit seringkali merepresentasikan diri kita yang asli, tanpa filter atau pretensi. Kita memilihnya bukan karena ingin mengesankan orang lain, tetapi karena itu terasa benar bagi kita. Ini adalah pilihan yang jujur dan tulus, yang mencerminkan siapa kita sebenarnya, bagaimana kita merasa nyaman, dan apa yang kita hargai. Memakai baju favorit bisa menjadi sebuah pernyataan pribadi, sebuah penegasan identitas yang tidak terpengaruh oleh tren atau ekspektasi sosial. Dalam beberapa kasus, baju favorit bahkan bisa menjadi simbol ketahanan atau kekuatan, terutama jika baju itu telah menemani kita melalui masa-masa sulit. Setiap noda atau robekan kecil bisa menjadi bagian dari cerita, bagian dari perjalanan hidup kita. Namun, ada juga batasan pada baju favorit. Terlalu sering mengenakan baju yang sama, meskipun itu favorit, bisa menyebabkan kita terjebak dalam rutinitas dan stagnasi. Kita mungkin kehilangan kesempatan untuk bereksperimen dengan gaya baru, mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda, atau bahkan menarik perhatian dengan penampilan yang segar. Ada kalanya,
Mengenakan baju favorit secara berlebihan bisa membuat kita merasa kurang bersemangat atau kurang termotivasi untuk mencoba hal-hal baru. Ini seperti terjebak dalam zona nyaman. Meskipun nyaman, ia bisa menghambat pertumbuhan dan eksplorasi. Terkadang, kita perlu memaksa diri keluar dari baju favorit kita untuk merasakan pengalaman baru dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Jadi, apa kesimpulannya dari perbandingan ini? Baik baju baru maupun baju favorit memiliki peran penting dalam kehidupan psikologis kita, meskipun dengan cara yang berbeda. Baju baru memberikan kita dorongan awal yang menyenangkan, memicu dopamin, dan membantu kita mengeksplorasi identitas baru atau memperkuat yang sudah ada. Ia adalah simbol awal yang baru, potensi, dan aspirasi. Kita memakainya untuk merasakan kegembiraan, untuk menarik perhatian, atau untuk menampilkan versi diri yang lebih baik. Namun, efeknya cenderung memudar seiring waktu. Sementara itu, baju favorit menawarkan kenyamanan emosional yang mendalam, rasa aman, dan koneksi dengan memori serta identitas diri yang autentik. Ia adalah simbol stabilitas, keakraban, dan penerimaan diri. Kita memakainya untuk merasa nyaman, aman, dan menjadi diri sendiri. Efeknya lebih tahan lama, meskipun mungkin tidak memberikan kejutan yang sama seperti baju baru. Dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan antara keduanya adalah kunci. Kita membutuhkan sentuhan kebaruan untuk terus tumbuh dan bereksperimen, untuk merasakan kegembiraan dari hal-hal baru, dan untuk menampilkan berbagai sisi diri kita. Tapi kita juga membutuhkan jangkar yang kuat dalam bentuk baju favorit, yang memberikan kita rasa aman, kenyamanan, dan koneksi dengan diri kita yang paling autentik. Mengenali perbedaan efek psikologis ini dapat membantu kita lebih menghargai pakaian yang kita miliki dan membuat pilihan yang lebih sadar tentang apa yang kita kenakan. Ini bukan hanya tentang fashion atau tren, tetapi tentang bagaimana pakaian memengaruhi mood kita, kepercayaan diri kita, dan bahkan cara kita berinteraksi dengan dunia. Pakaian adalah perpanjangan dari diri kita, dan dengan memahami efek psikologisnya, kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan mental kita.